Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddinur dengan NIM 2201 0301 0201. Saya berasal dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Studi Agama-Agama. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS atau ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Materi yang saya ambil untuk membuat video ini adalah materi tentang debat. Buku yang saya pakai, buku kelas 10 di kalangan SMA dan MA, seperti ini. Teman-teman lihat. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke konten. Debat merupakan kegiatan keterampilan berbicara antar pribadi atau pihak. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk mengemukakan bahwa gagasan atau konsep dikemukakan oleh suatu pihak merupakan konsep yang lebih baik, lebih benar, dan lebih tepat dibandingkan gagasan pihak lain. Debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam debat saling menyerang. Di dalam debat unsur emosi sering berperan. Pertama, definisi debat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan atau mempertahankan pendapat masing-masing. Debat dapat melibatkan dua orang, tim, ataupun sekelompok orang. Debat bukanlah permusuhan, melainkan kegiatan berpikir bersama. Itulah definisi debat. Debat sering disamakan dengan diskusi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa debat dan diskusi berbeda. Anggapan debat dan diskusi sama berdasarkan alasan bahwa debat memang termasuk salah satu jenis diskusi, yaitu diskusi kelompok, diskusi panel, simposium, kolokium, seminar, rapat kerja, lokal karya, sarasehan, kongres, dan debat. Sementara itu, pendapat yang menganggap debat dan diskusi berbeda berdasarkan pada anggapan bahwa debat termasuk diskusi khas. Jika diskusi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh kebenaran, debat dilakukan untuk memperoleh kemenangan. Wujud kemenangan dalam debat berupa penerimaan usul yang disampaikan peserta. Nah, tahukah kalian bahwa bentuk debat ada dua, yaitu debat Inggris dan debat Amerika? Yang pertama ada debat Inggris. Dalam debat Inggris ada dua kelompok yang berhadapan, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Sebelum debat dimulai, ditentukan dua pembicara dari setiap kelompok. Tema dan nama para pembicara diperkenalkan kepada para pendengar. Pada awal debat, pemimpin menjelaskan secara singkat tata tertib debat, tetapi tidak membicarakan tema debat. Moderator hanya bertanggung jawab bahwa setiap pihak menyampaikan pendapat dan posisinya atas cara yang wajar, dan pada akhir debat mengorganisasi pemungutan suara untuk menentukan pemenang. Yang kedua, debat Amerika. Dalam debat Amerika juga terdapat dua kelompok berhadapan, akan tetapi tiap-tiap kelompok menyiapkan tema melalui pengumpulan bahan secara teliti dan menyusun argumentasi yang cermat. Para anggota kelompok debat ini adalah orang-orang yang terlatih dalam seni berbicara. Mereka berdebat di depan sekelompok juri dan juga publik. Jenis-jenis debat terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada debat parlementer atau majelis. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulangan. Yang ketiga ada debat formal. Pertama adalah debat parlementer atau majelis. Maksud dan tujuan majelis adalah untuk memberi dan menambahi dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Pembatasan-pembatasan waktu berdebat dapat diatur oleh tindakan parlementer majelis tersebut. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan merupakan suatu bentuk perdebatan yang lebih sulit dan menuntut persiapan lebih matang daripada gaya perdebatan formal.
Adapun prosedur debat pemeriksaan ulangan sebagai berikut. Yang pertama, pembicara afirmasi pertama menyampaikan pidato resminya. Setelah itu, pembicara afirmasi pertama diperiksa dengan teliti oleh pembicara negatif pertama. Yang kedua, setelah 7 menit pemeriksaan, sang penanya diberi kesempatan selama 4 menit untuk menyajikan pengakuan-pengakuan yang telah diperolehnya kepada pendengar dengan pemeriksaan ulang. Pertanyaan penanya dibatasi pada pengakuan-pengakuan yang telah diperolehnya. Penanya tidak diperkenankan memperkenalkan fakta atau argumen baru. Yang ketiga, anggota pembicara negatif yang kedua mengemukakan kasus negatif dan seterusnya diteliti ulang oleh pembicara afirmasi yang kedua. Teknik ini memang agak sulit dan menuntut keterampilan berbahasa tinggi yang ada hubungannya dengan permasalahan. Yang terakhir adalah debat formal. Debat formal bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul kepada para pendengar. Setiap pihak diberi jangka waktu sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Mungkin segini saja untuk pembahasan materi kali ini. Jika saya salah, mohon maaf, dan mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, bekal dua nadar. Saya Ahmad Saifuddin Nur. Thank you very much.